Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Syabani dengan NIM 202205305232. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan saya merupakan peserta dari mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis semiotik metode penelitian kualitatif. Oke, selanjutnya. Oke, jadi apa itu sih semiotik atau semiotika? Semiotika itu merupakan pengkajian tanda-tanda atau the study of signs. Semiotika merupakan sistem yang memandang entitas-entitas tertentu sebagai tanda-tanda atau sebagai sesuatu yang bermakna. Jadi ada prinsip dasar semiotika oleh Ferdinand de Saussure. Terdapat 3 prinsip dasar semiotika. Yang pertama adalah langue dan parole, 2 sign atau tanda, lalu kajian bahasa sinkronik dan diakronik. Lang and parole merupakan salah satu dari prinsip dasar semiotika yang ada dalam Ferdinand de Saussure. Jadi langue itu apa? Adalah sistem kode yang diketahui oleh semua orang, anggota masyarakat, pemakai bahasa, seolah kode tersebut telah disepakati di masa lalu di antara penutur bahasa. Langue ini bersifat abstrak, ya. Jadi lalu parole adalah penggunaan bahasa secara individual. Selanjutnya, lang and parole ini secara implisit dapat dipahami sebagai sifat beroposisi, tapi sekaligus saling bergantung, jadi tidak bisa dipisahkan. Contoh dari lang and parole itu sendiri, yang pertama adalah gerakan kuda dalam permainan catur. Gerakan kuda, langnya itu L ya, tapi parolnya itu bisa kemana-mana. Selanjutnya ada bendera kuning untuk orang meninggal. Jadi langnya itu adalah bendera warna kuning, tapi secara parol atau yang bebasnya adalah bisa dalam berbagai bentuk dan ukuran. Lalu lampu merah pada lalu lintas. Disepakati bahwa lampu merah itu langnya adalah lampu merah yang bermakna berhenti. Tapi parolnya bisa dimaknai berbagai orang dengan berbagai orang. Ada yang berhenti, ada yang dimaknai sebagainya. Lalu ada sign atau tanda. Sign ini ada 2, yaitu signified dan signifier. Signified adalah penanda dan signifier adalah petanda. Jadi makna ini muncul ketika ada hubungan yang bersifat asosiatif antara yang ditandai atau signifier dan penanda atau signified. Relasi antara penanda dan petanda adalah bersifat arbitrary atau diada-adakan. Artinya tidak ada yang sifatnya alamiah antara penanda dan petanda. Dan hanya berdasarkan konvensi atau kesepakatan dari masyarakat itu sendiri. Namun relasinya itu tidak terpisahkan. Contohnya adalah kata pohon pada petanda, signifier, dan kita mengartikulasikan kata pohon itu adalah sebuah benda yang hidup, memiliki akar, batang, dan sebagainya. Itu adalah penandanya. Jadi contohnya misalkan, ya kita pohon atau tree, itu signifier, tandanya. Itu menandakan apa? Menandakan makhluk hidup yang seperti itu. Lalu ada kajian bahasa sinkronik dan diakronik. Telah asinkronik itu melihat bahwa bahasa dapat dipelajari dari waktu ke waktu atau pada waktu tertentu. Telah diakronik berkaitan dengan kajian bahasa pada kurun waktu tertentu. Gitu. Lalu ada pemaknaan 2 tahap Roland Barthes. Konsep tanda yang sebelumnya dibawa oleh Ferdinand de Saussure kemudian ini dikembangkan oleh Roland Barthes. Contohnya adalah pada matriks berikut. Yang pertama ada signifier, signified, dan sign, signifier, signified, dan sign. Ada language-nya, ada mitosnya. Jadi ada ya, language-nya itu bermakna denotasi dan mitosnya itu bermakna konotasi. Jadi misalkan ada di bawahnya adalah ada contoh di bawahnya adalah wine. Wine itu adalah denotasinya yaitu wine, kayak anggur gitu. Tapi secara signified-nya wine ini menandakan kalau ada wine berarti party gitu. Kalau konotasinya adalah party. Ketika ada wine, wah pasti adanya sebuah acara yang ada wine-nya pasti itu merupakan
perayaan atau party. Jadi kesimpulannya adalah analisis semiotik dalam metode belajar kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk menguraikan dan memahami bagaimana makna yang tersembunyi di balik tanda dan simbol dalam berbagai bentuk komunikasi, termasuk teks, gambar, dan media lainnya. Dengan mempelajari bagaimana tanda-tanda ini berfungsi dan berinteraksi dalam sistem budaya tertentu, analisis semiotik ini mengungkap ideologi, nilai, dan struktur kekuasaan yang tersembunyi, serta bagaimana makna-makna ini dibentuk, disebarkan, dan diterima oleh masyarakat. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.